Oke, ini dia hari yang kita tunggu-tunggu di mana market akan menantikan keputusan apa yang akan dibuat atau lebih tepatnya apa yang akan diambil oleh Federal Reserve sebagai acuan bagi bank sentral lain, terutama kaitannya dengan pidato Powell yang juga akan menyita perhatian para pelaku pasar seluruh dunia. So, ini dia ulasannya. Ya, faktor penggerak market yang pertama datang dari retail sales yang ternyata angkanya relatif lebih kuat daripada ekspektasi. Sepertinya ini yang akan memberikan kisi-kisi ataupun tanda-tanda kemana arah kebijakan berikutnya. Ya, walaupun ini tidak akan mengubah apa yang terjadi nanti malam, karena hampir bisa dipastikan 25 basis point itu sudah terhitung atau sudah diperhitungkan atau lebih tepatnya sudah diantisipasi secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua adalah ini adalah hari pertama untuk Stephen Miran menjabat sebagai Gubernur Fed sampai ke Januari 2026, dan beberapa juga berspekulasi kaitannya dengan apa yang akan dilakukan oleh Miran sebagai Gubernur Fed, karena salah satu yang diuntungkan dari jabatan tersebut adalah memiliki voting permanen. Nah, kira-kira apakah dia akan lebih mengunggulkan untuk pemangkasan agresif atau dia akan ikuti langkah Waller untuk mendukung pemangkasan 25 basis point. Dan yang ketiga adalah terkait dengan stimulus China yang kelihatannya ini yang membuat kenapa kita melihat ada kenaikan yang sangat impresif dari 1 atau 2 hari terakhir. Ini katanya dengan pergerakan Hang Seng tentunya. Oke, yang kita lihat dari data retail sales yang cenderung lebih kuat, ini menandakan bahwa daya beli konsumen Amerika setidaknya sampai saat ini masih kecenderungannya tetap tinggi. Apakah ini berarti dia tidak terdampak oleh kenaikan tarif? Ya, itu yang belum bisa disimpulkan. Tapi yang jelas, kelihatannya ini adalah hampir bisa dipastikan efek yang sebelumnya terlihat. Jadi artinya belum memperhitungkan kaitannya dengan PHK ataupun mungkin tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Jadi pada dasarnya apa yang terjadi pada retail sales bisa saja menggambarkan kondisi ekonomi sebelumnya. Nah, tapi bahayanya adalah kalau misalkan ternyata ini diperhitungkan sebagai konsekuensi bahwa konsumen Amerika sama sekali tidak terpengaruh oleh kebijakan tarif, berarti mereka masih memiliki daya beli. Kalau daya beli itu masih lebih kuat, ya otomatis ekonomi tidak melambat atau tidak ada tanda-tanda perlambatan sama sekali. Dan itu berarti otomatis akan memperkecil ruang bagi Fed untuk mempertimbangkan pemangkasan yang agresif ataupun pemangkasan di bulan-bulan berikutnya atau di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, kalaupun misalkan ini terjadi, maka yang seharusnya akan kita lihat itulah dari proyeksi ekonominya. Kalau misalkan ternyata dari data ekonomi ini menunjukkan atau menyimpulkan bahwa konsumen Amerika masih tetap memiliki daya konsumsi yang lebih tinggi, ya otomatis Fed tidak perlu tergesa-gesa untuk melakukan pemangkasan. Atau dengan kata lain, berarti bisa saja kasusnya adalah September cut rate, lalu kemudian di bulan Oktober tidak ada cut rate, dan di Desember mungkin terjadi cut rate berikutnya. Nah, tapi apapun itu, kembali lagi semua ini hanya perkiraan dari data yang tersebut muncul. Oke, yang kedua adalah kaitannya dengan voting pertama. Banyak pihak yang meragukan terkait dengan independensi bank sentral, apalagi dengan masuknya Stephen Miran. Karena Stephen Miran sendiri adalah Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, atau lebih tepatnya Ketua Dewan Penasihat di tim ekonominya Trump saat ini. Jadi dengan jabatan dia merangkap, karena dia sendiri tidak melepas jabatan di Gedung Putih, ya otomatis market semakin ragu apakah ini ditindaklanjuti oleh Fed sebagai tindakan yang sesuai ekspektasi, artinya sesuai dengan data ekonomi yang ada, atau justru karena tekanan di balik itu semua. Nah, ini yang akan menjadikan tantangan tersendiri bagi pidato Fed Jerome Powell atau Ketua Fed Jerome Powell, termasuk juga para pejabat Fed lainnya untuk menentukan sikap dalam hal kebijakan moneter. Pemangkasan 25 basis point sudah jelas itu kemungkinan result dari pasar tenaga kerja. Tapi apakah dengan pemangkasan agresif berikutnya atau bulan berikutnya ataupun siklus yang kita simpulkan itu justru akan mencerminkan bahwa itu sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, atau justru gara-gara ada tekanan dari dalam. Dan itu yang kita lihat dari voting pertama malam nanti dari seorang Stephen Miran. Tapi yang jelas, ya sudah sangat pasti dia akan mendukung terkait dengan pemangkasan semua. Cuman 25 basis point atau 50 basis pointnya kita belum ketahui. Oke, yang berikutnya adalah kaitannya dengan stimulus Cina. Kemarin kita sudah sempat singgung dan juga kemarin kita sempat lihat ada penurunan, tapi penurunannya nggak terlalu ekstresif ataupun tidak terlalu signifikan. Nah, artinya kalau lihat dari langkah-langkah yang diupayakan, maka kecenderungannya ini adalah sebagai mungkin bisa dibilang konsekuensi dari proyeksi GDP yang ternyata menurut laporan terakhir itu cenderung menunjukkan akan ada angka yang meleset. Target mereka 5%, kelihatannya sampai detik ini, sampai kuartal ketiga lebih tepatnya, data GDP-nya masih tetap di bawah 5%. Sehingga mau tidak mau, itu berdampak kepada mendorong ekspektasi adanya stimulus lanjutan.
Nah, stimulus yang dimaksud itu didukung oleh 9 lembaga, termasuk dari Kementerian Perdagangan ataupun bahkan Keuangan, dan termasuk dari Bank Sentral, PBOC. Nah, kelihatannya kalau dibagi dua berarti ada aktivitas dari stimulusnya pemerintah, dan itu berarti terkait dengan alokasi dana pemerintah untuk obligasi, ataupun mungkin ya untuk proyek infrastruktur lainnya tentunya. Ini untuk mendorong juga konsumsi ataupun domestik. Dan yang cukup menarik di sini adalah pernyataan yang bahwa mereka berencana untuk menarik lebih banyak investasi asing. Padahal beberapa tahun belakangan saya lihat China justru tertutup untuk asing. Oke, yang berikutnya juga yang cukup menarik adalah Bank Sentral yang kemungkinan akan terus mendorong untuk memperluas kredit. Berarti asumsi saya adalah stimulus ya. Stimulus ini berarti dengan kondisi stimulus fiskal ataupun stimulus moneter. Kalau moneter berarti bisa saja dilakukan pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Atau mungkin dengan pinjaman-pinjaman yang lebih merefleksikan ataupun menstimulus bisnis. Oke, yang cukup menarik di sini adalah terkait dengan geopolitik. Seperti yang kita duga kemarin, bahwa apa yang terjadi pada Amerika dan China, ini kaitannya juga akan semakin menjadikan tanda tanya luas untuk para pelaku pasar. Ini kaitannya dengan sanksi tambahan atau sanksi sekunder untuk China, yang ternyata Trump menekankan kepada Uni Eropa untuk melakukan tindakan kepada China, yaitu kaitannya dengan tarif 100%. Yang perlu kita ingatkan di sini adalah ada kesepakatan gencatan senjata tarif antara Amerika dan China sampai ke awal November, dan itu disepakati mungkin bisa diperpanjang setelah pertemuan akhir pekan kemarin. Dan salah satu catatan yang saya miliki adalah bahwa kalau misalkan ternyata kebijakan tarif ini diberlakukan 100% oleh Amerika, maka kesepakatan gencatan senjata itu akan musnah atau ya bisa dibilang hilang. Nah, itu yang dicoba untuk dicegah oleh Trump, termasuk juga oleh Kementerian Keuangan, yaitu Scott Bessent. Nah, cuman konsekuensinya adalah dia mendesak atau mendorong kepada Uni Eropa untuk melakukan hal tersebut. Artinya dia melimpahkan atau melemparkan semacam peluru ke Uni Eropa untuk melakukan tindakan tarif tersebut. Di sisi lain, Uni Eropa juga menyinggung kepada Amerika untuk supaya mereka terus menekan Rusia untuk segera mengakhiri perang. Ya, ini kaitannya dengan saling lempar, menurut saya ada cukup menarik. Ternyata kalau kita selidiki lebih lanjut, kalau misalkan tadi konsekuensinya Amerika bisa terancam gagal untuk kesepakatan tarif ataupun kesepakatan gencatan senjata tarif antara Amerika dan China, di sisi lain Uni Eropa justru terancam dengan ada kekhawatiran bahwa dengan ekspor rare earth mineral dari China ke Uni Eropa yang relatif dibatasi, maka kalau misalkan Uni Eropa memberlakukan tarif 100% kepada China, maka konsekuensinya adalah kemungkinan perusahaan-perusahaan yang ada di Uni Eropa itu akan terkena dampak. Dan salah satunya yang paling memungkinkan adalah masalah kebijakan ekspor rare earth mineral tersebut. Ya, berarti clue ini semakin mendorong kepada kita meyakini bahwa sepertinya dalam waktu dekat belum akan ada konsekuensi yang cukup logis, yaitu terkait dengan rencana gencatan senjata Ukraina-Rusia atau mengakhiri perang antara keduanya. Nah, berarti kalau begitu cantumkan ini sebagai ketidakpastian yang akan kita pertimbangkan setelah FOMC nanti malam. Nah, kaitannya dengan data untuk hari ini, mungkin kita akan lihat terlebih dulu dari data CPI Inggris yang sudah rilis tadi jam 1, angkanya sesuai dengan ekspektasi 3,8%, kemudian basis bulanan juga sama dengan ekspektasi 0,3%, sedikit naik dari previous. Berarti mau tidak mau ini berarti tidak memaksa ataupun tidak mengharuskan BOE untuk besok menurunkan suku bunga. Dan juga mungkin dalam waktu dekat belum ada kemungkinan untuk pemangkasan tersebut. Itu artinya kalau ternyata sesuai ekspektasi Fed melakukan pemangkasan diikuti dengan siklus penurunan suku bunga, lalu kemudian BOE mempertahankan, termasuk juga ECB mempertahankan suku bunga, berarti euro ataupun pound sterling itu berpotensi lebih kuat daripada US dollar. Nah, kemudian dilanjutkan dengan data CPI dari Uni Eropa jam 4 sore. Angkanya juga diharapkan tetap di kisaran 2% untuk basis tahunan dan juga basis bulanannya 0,2%. Nah, walaupun nanti malam akan ada data building permits atau housing starts, bagi saya Anda boleh abaikan ini karena market hampir bisa dipastikan akan fokus dengan FOMC meeting. So, yang perlu Anda perhatikan bukan lagi cut rate 25 basis point karena itu hampir bisa dipastikan, diyakinkan itu akan terjadi. So, ini adalah cut rate yang sudah highly anticipate. Jadi kita tidak lagi fokusnya ke sana, fokuslah kepada dot plot dan juga pernyataan Powell. So, skenario-nya akan seperti ini, teman-teman. Ringkasnya adalah ada 3 atau 4 skenario di sini. Tapi skenario 2 yang terbawah, yaitu cut 50 basis point, ataupun bahkan tidak ada cut rate sama sekali,
bagi saya itu adalah skenario yang paling minim, artinya agak impossible atau tidak mungkin terjadi. Ya, jadi ekspektasi ini berdasarkan CME Fed Watch terbaru yang ternyata untuk pemangkasan 50 basis point angkanya cuma 5% peluangnya, di bawah 5% lebih tepatnya. Nah, berarti kita bisa abaikan itu. Tapi kalau itu terjadi, itu berarti akan menjadi kejutan yang sangat positif untuk market, sehingga Anda bisa membayangkan dolar akan relatif lebih lemah lagi, dan itu berarti Anda bisa buy all market seperti indeks saham, ataupun bahkan emas, ataupun bahkan currency lain yang berseberangan dengan US dollar. Sementara USD Japanese Yen ataupun bahkan USD Swiss Anda bisa ikut sell. Nah, sebaliknya kalau misalkan ternyata tidak ada sama sekali cut rate, tidak ada lagi terkait dengan ekspektasi cut rate di tahun ini, atau dengan kata lain Fed tidak membuka jalur penurunan suku bunga sama sekali, termasuk Powell-nya juga tidak bersikap dovish, malah cenderung hawkish, maka itu akan membuat US dollar akan lebih kuat daripada yang lainnya. Dan saya rasa poin yang terakhir ini itu tidak mungkin terjadi karena sudah jelas dari Jackson Hole Symposium bahwa Powell mengisyaratkan akan terjadi pemangkasan suku bunga. So, dari 4 ini saya perkecil menjadi 3 dengan poin ketiga yaitu cut rate 50 basis point juga relatif lebih kecil kemungkinannya, sehingga maka kita akan fokus dengan skenario 1 dan juga skenario 2. So, skenario 1 di sini adalah cut rate tetap 25 basis point sesuai ekspektasi yang kita simpulkan sebagai hawkish cut. Artinya kalau misalkan dia lakukan cut rate 25 basis point saja tanpa diikuti dengan pernyataan yang dovish ataupun bahkan tidak ada pernyataan terkait dengan cut rate 3 kali di tahun 2025, artinya dot plotnya akan relatif tetap seperti yang bulan Juni yang lalu, maka hampir dipastikan itu akan membuat dolar rebound sangat kuat, dan berarti yang kita lihat terhadap emas ataupun bahkan indeks saham yang sudah rally 2 minggu terakhir, kemungkinan itu akan terkoreksi sangat tajam. Terutama emas yang sampai detik ini belum terlihat koreksi yang signifikan. Berarti asumsi saya dengan pernyataan atau sikap yang nomor 1 ini, kemungkinan kita akan lihat emas turun di bawah 3.600 atau bahkan lebih spesifik lagi di bawah 3.550-an dalam 1 atau 2 hari ke depan. Nah, tapi kalau skenario yang kedua, ini yang kita kategorikan sebagai dovish cut. Artinya, dia pangkas 25 basis point sesuai ekspektasi, ditambah lagi dengan siklus penurunan suku bunga sekitar 3 kali di 2025 yang akan ditunjukkan oleh dot plot, dan pernyataan Powell itu akan lebih fokus mirip dengan Jackson Hole Symposium, konsisten dengan pernyataannya bahwa risiko bergeser ke sisi pasar tenaga kerja. Kalau ini terjadi, well, penurunan apapun yang terjadi di pagi, siang hari, atau bahkan menjelang FOMC, itu akan berbalik dengan kenaikan di malam hari saat pengumuman. So, hati-hati, skenario 1 atau 2, atau mungkin kita akan dapatkan kejutan skenario ketiga.